sebuah kisah legenda masa lalu yang tercipta dari sebuah novel karangan Mara Rusli, seorang sastrawan Indonesia berdarah Minangkabau, tentang sebuah kisah cinta yang terhalang oleh jarak, sebuah balas dendam, dan perbedaan budaya yang menjadi sangat fenomenal hingga saat ini. Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Begitu populernya kisah ini, membuat beberapa orang meyakini bahwa Siti Nurbaya merupakan tokoh fiktif. Keberadaan Bukit Gunung Padang hingga sebuah makam yang berada di sela batu karang di bukit tersebut diyakini bukti bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Bahkan pemerintah Kota Padang menjadikan Siti Nurbaya sebagai nama taman, nama sebuah jembatan, dan nama festival kesenian tradisional tahunan. Hal ini menambah Siti Nurbaya seakan-akan bagian hidup dari Kota Padang. Nah, menarik untuk kita bahas. Apakah kisah ini hanya sebuah karangan semata, atau Siti Nurbaya memang nyata adanya? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Berikan tanggapan kalian tentang kebenaran kisah Siti Nurbaya ini. Terima kasih. Cerita ini berawal di Kota Padang pada awal abad ke-20. Samsul Bari dan Siti Nurbaya, dua anak dari bangsawan Sultan Mahmud Syah dan Baginda Sulaiman, adalah tetangga dan teman sekelas saat masih remaja. Samsul Bari dan Siti Nurbaya mengakui jika mereka saling mencintai saat Samsul Bari akan merantau ke Batavia atau Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Saat Samsul Bari di Batavia, Baginda Sulaiman, ayahanda Siti Nurbaya, jatuh miskin dan terjerat hutang kepada Datuk Maringgi, yang mana hal tersebut adalah ulah Datuk Maringgi yang iri atas kekayaan yang dimiliki oleh Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman dihadapkan pada dua pilihan sulit: menyerahkan Siti Nurbaya untuk menjadi istri muda Datuk Maringgi, atau dirinya sendiri sebagai tahanan, sebagai ganti utang yang tidak sanggup beliau bayar. Kuatnya rasa sayang Siti Nurbaya terhadap ayahnya, Siti Nurbaya terpaksa menyerahkan diri dan menikah dengan Datuk Maringgi. Nah, setelah ayahandanya meninggal dunia, dan karena watak keras dan kasar yang dimiliki Datuk Maringgi, membuat Siti Nurbaya muak dan memutuskan melarikan diri ke Batavia. Di Batavia inilah Siti Nurbaya kembali bertemu dengan Samsul Bari dan menjalin cinta mereka. Pelarian Siti Nurbaya ini tidak berjalan mulus. Datuk Maringgi yang marah akhirnya meracuni Siti Nurbaya hingga Siti Nurbaya pun meninggal dunia. Nah, keberadaan makam di Bukit Gunung Padang inilah yang diyakini sebagian masyarakat setempat sebagai makam Siti Nurbaya yang sangat fenomenal tersebut. Makam ini memiliki batu nisan berwarna putih dan ditutupi oleh kain yang berwarna putih dan biru. Kondisi sekitar makam cukup remang-remang karena minimnya cahaya dari matahari. Konon, saat pertama kali makam ini ditemukan hanya berupa gundukan tanah dengan dua buah batu yang menyerupai batu nisan. Pada batu tersebut tertulis Syekh, bukannya Siti Nurbaya, dan keberadaan makam ini diyakini sudah ada dari tahun 1918. Beberapa masyarakat setempat juga meyakini jika makam tersebut memang milik seorang syekh dari Banten. Tapi sebagian masyarakat lainnya masih meyakini jika makam tersebut adalah makam Siti Nurbaya, dan hal ini menjadi perdebatan masyarakat Padang hingga saat ini. Nah, apakah kisah ini nyata? Hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak pemerintah Padang tentang hal tersebut. Bahkan sang penulis pun tidak pernah menyatakan jika kisah yang dia angkat ke dalam novel ini merupakan adaptasi dari kisah nyata. Tapi beberapa sumber mengatakan kemungkinan kisah ini terinspirasi dari pengalaman buruk si penulis. Dalam hal ini Mara Rusli dengan pihak keluarganya, yang mana Mara Rusli lebih memilih menikahi gadis pilihannya dibandingkan menikah dengan gadis Minang yang dipilihkan oleh keluarganya kala itu. Tapi yang jelas, nyata atau hanya fiksi belaka, kisah Siti Nurbaya ini banyak mengangkat nilai-nilai berharga yang bisa kita ambil. Bagaimana seorang wanita memperjuangkan hak-hak perempuan dari sudut pandangnya. Bagaimana ia berusaha untuk melawan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi kala itu. Dan yang pasti kisah ini menjadi sastra kebanggaan Indonesia yang cukup fenomenal dan terkenal hingga mancanegara. Bahkan novel ini pernah dibandingkan dengan Romeo dan Juliet serta legenda Tiongkok Sampai Keng Tai.